Udah hidup belum tuh? Yuk, satu. Belum. Balik. Gas tuh. Nggak hidup. Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala imam mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Malam ini mari kita lanjut untuk terjemah Sahih Bukhari. Kita sampai ke bab Maja'a fi sa'i baina sofa wal marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bab mak yang ja'a datang fi di dalam sa'i baina antara sofa wa dan marwata marwah. Wa dan qala berbicara Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga beliau Allah dari dia berdua, asya'yu sa'i itu min dari kampung atau wilayah Bani Abad ila sampai Zu Yukok itu jalan-jalan sempit Bani Abi Husain. Jadi jalan sa'i itu kan istilah untuk orang yang dia jalan-jalan agak cepat gitu. Itu sa'i, istilah sa'i. Jadi jalan di jalan-jalan yang sempit. Gitu. Jalan di jalan-jalan yang sempit. Itu sa'i. Makanya kan kalau Sofa dan Marwah itu kan dulu itu kan bukit gitu kan aslinya, berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kan udah dibikin jalannya itu bagus. Kalau dulu kan nyari-nyari itu kan namanya bukit. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang nonjol, ada yang. Kalau sekarang lebih enak. Iya. Udah di keramik, udah rata. Iya, cuman kanan kiri aja dibuat kan. Jadi kalau dulu harus nyari tempat mana yang apa itu namanya, cari jalannya, nyari yang sela-sela, terus turunnya lewat mana gitu. Jadi nggak kayak sekarang. Sama seperti ketika Nabi itu masuk kota Mekah, dulu kan masuk itu kan lewat kuda itu kan ya, kuda dan kuda itu ya tadi jalannya masih, bayangin aja lah kalau umpamanya kita datang ke suatu tempat belum ada jalan raya, nyari jalan yang paling gampang, paling tapi ya tetap beda dengan kondisi sekarang ini. Kalau sekarang kan jalan udah sangat bagus, mau masuk mana aja nggak masalah. Makanya ulama ketika ngelihat jalan yang seperti itu, lihat kenapa Nabi lewat ini, alasannya ya karena lebih mudah. Gitu. Lebih mudah. Nabi itu ketika ada sesuatu yang lebih mudah, pasti dia akan mencari yang lebih mudah. Hadasa telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ubaid Ibnu Maimun, hadasa telah menceritakan kepada kami Isa Ibnu Yunus, an dari Ubaidillah Ibnu Umar, an dari Nafi, an dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga berdoa Allah dari dia berdua. Kala berbicara dia, karena ternyata Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam ida apabila tawaf dia, tawaf al awal yang pertama, khoba berjalan cepat dia salasan 3, wa dan masa berjalan biasa dia 4. Wa dan karena ternyata yas'a berjalan cepat dia, batna di perut, maisili tempat berkumpulnya air. Iza apabila tofa tawaf dia baina antara sofa wa dan marwata marwah. Pak maka kultu berbicara aku kepada Nafi. Apakah karena ternyata Abdullah Yamsi berjalan dia ida apabila balagho sampai dia rukun ayamania, rukun Yamani. Kala berbicara dia lah tidak.
illa kecuali an kalau dzuzaham berdesak-desakan ala pada rukni rukun. Pak, maka inna semuanya huknya karena ternyata dia lah tidak yada'u meninggalkan dia kepadanya hatta sehingga yastalima menyentuh dia sampai dia menyentuhnya, menyentuh rukun gitu ya. Ini babnya itu cerita tentang sa'i antara Safa dan Marwah. Kenapa hadis antara sa'i antara Safa dan Marwah itu banyak ya? Ya, supaya orang tahu bahwa sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah rangkaian ibadah haji dan umroh. Karena kalau kita membaca ayat Al-Qur'an, itu di Qur'annya itu dikatakan la junaha alaikum antatufu baina Safa wal Marwah. Tidak ada dosa bagi kalian kalau kalian itu tawaf antara Safa dan Marwah. Karena sebenarnya kan itu disebut juga tawaf ya, disebut juga tawaf. Kenapa disebut juga tawaf? Kan tawaf itu kan ngelilingin, itu kan tawaf itu aslinya kan ngelilingin. Jadi ngelilingin itu ya kalau Ka'bah itu hanya karena bentuknya itu segi empat dia balik ke tempat awal. Hanya kalau sa'i itu karena dia bentuknya itu bukan apa itu namanya, bukan bentuknya lurus gitu, bukit gitu kan ya. Jadi dia nggak ini apa itu namanya, nggak ngelilingi, bukan bulat gitu. Jadi dia nggak ngelilingi, tapi tetap namanya tofa itu kan jalan bolak-balik gitu. Aslinya kan jalan bolak-balik. Sehingga dengan ayat dan hadis ini tuh menunjukkan bahwa tawaf antara Safa dan Marwah itu menjadi wajib di dalam ibadah haji. Tidak ketika seseorang itu tidak melakukan tawaf antar di Ka'bah kemudian sa'i itu ada beberapa yang berpendapat bahwa itu bagian daripada rukun haji. Walaupun yang jumhur ulama sepakat rukun haji itu 3 ya, rukun haji itu kan 3 sepakatnya, yaitu ihram ya. Ihram itu artinya di awal tuh niat, kemudian dia memakai baju ihram. Niatnya itu sebenarnya yang wajib. Kalau baju ihram dia tidak pakai baju ihram ya jatuhnya nanti dia bayar dam aja. Kemudian yang kedua itu dia di Arafah, wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga itu adalah tawaf ifadah. Jadi 3 itu 3. Kalau yang selain itu adalah wajib haji. Jadi kalau wajib haji itu orang meninggalkan wajib haji itu dia membayar dam. Nah, ketika pertama kali datang, Nabi itu seperti dijelaskan di hadis sebelumnya bahwa Nabi itu ketika tawaf itu jalan cepat di 3 kali pertama, kemudian juga jalan biasa di 4 kali berikutnya. Demikian juga ketika dia melakukan sa'i juga sama, sa'inya juga dia sama jalan cepat. Tapi sebenarnya Nabi itu jalan seperti itu untuk menunjukkan kepada orang Quraisy yang waktu itu agamanya masih baru, untuk menunjukkan bahwa mereka itu orang-orang yang kuat. Sehingga sebenarnya ketika di dalam Islam itu ada hukum atau hukum itu ada bil maksud, ada bighairil maksud. Kalau hukum itu dengan tujuan tertentu, maka ketika tujuan itu tidak menjadi tujuan lagi, maka apa yang dilakukan itu tidak menjadi sunnah. Ketika Nabi itu melakukan itu dengan satu alasan, maka ketika alasan itu sudah tidak ala lagi, ya berarti dia tidak menjadi sunnah. Tapi ada yang sesuatu itu dilakukan Nabi itu tanpa alasan. Kalau tanpa alasan berarti itu menjadi suatu sunnah ya. Contoh misalnya seperti kunut ya. Nabi waktu awal kunut dia melakukan kunut itu karena ingin mengutuk orang-orang yang telah membunuh para sahabat ahli Qura yang sebanyak 72. Tapi begitu Nabi itu sudah melakukan itu, habis itu dia tidak melakukan lagi, maka itu tidak menjadi sunnah. Demikian juga sama untuk
apa jalan cepat ya di tawaf jalan tepat di 3 kali yang pertama namanya romal gitu. Kemudian 4 kali jalan biasa. Itu jumhur ulama mengatakan bahwa itu bukan menjadi suatu sunnah. Tapi kalau orang umumnya kalau datang jemaah haji pasti dilatihnya itu ini Nabi harus seperti ini gitu. Tapi sebenarnya aslinya itu ya enggak gitu loh, enggak. Tapi kalau mau melakukan ya boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja. Karena Nabi juga melakukan itu. Kemudian Nabi jalan tuh di Ba'sil Masil ya. Ba'sil Masil itu tempat air mengalir sebenarnya. Air ngalir itu kumpul. Jadi bayangin aja kalau bukit, kita nih misalnya kan di atas bukit ya. Ketika turun pasti kita itu kan turunnya itu dicari tempat yang memang gampang jalannya gitu kan ya. Tempat yang gampang jalannya itu ya tempat air itulah sebenarnya. Artinya kan pinggir parit lah kalau umpamanya. Tapi kan bukan berarti jalan air mengalir itu jangan kebayang bahwa di Mekah itu ada air tempat air yang mengalir terus. Itu kalau terjadi hujan, air itu ngalirnya itu ke situ gitu loh. Kan berarti kan pada waktu Nabi melakukan apa itu namanya sa'i, ya itu pasti nggak ada airnya. Karena di Arab itu hujan 5 tahun sekali aja udah bagus sebenarnya. Hujan ya, setahun sekali atau 5 tahun sekali aja udah bagus. Jarang sekali ada hujan tuh di Arab itu. Jadi tapi tetap itu dinamakan sebagai Ba'sil Masasil gitu ya. Tempat air mengalir. Artinya bukan pas di punukannya bukit gitu loh. Ketika turun. Tapi di tempat yang gampang. Tapi intinya itu jalan itu di tempat yang gampang dilewati. Nah apakah itu menjadi sebuah sunnah? Ya ya karena itu seperti yang saya sampaikan tadi, jadi ada perilaku Nabi itu yang dia itu memang melakukannya itu ya karena memang lebih mudah seperti itu. Lebih mudah seperti itu. Sehingga ketika sekarang misalnya Safa dan Marwah itu kan jalan yang lurus gitu kan ya. Kalau kita lihat kita pergi haji jangannya itu kalau salah nggak salah lurus itu lurus. Antara bukit dibikin lurus kanan kiri jadi orang tinggal jalan aja lebar gitu ya lebar mungkin lebarnya itu ada 10 meter 20 meter lah dibagi dua sekarang itu kanan kiri orang lewat kanan mutar gitu aja seperti itu. Nah itu pasti akan berbeda tempat jalannya itu dengan tempat yang dijalani oleh Nabi. Sehingga apa? Sehingga ya intinya itu kan di dalam melaksanakan sa'i itu intinya pergi dari Safa ke Marwah bolak-balik. Intinya itu aja yang harus dilaksanakan, bukan oh jalannya di mana. Kecuali kalau Ibnu Umar ya, Ibnu Umar akan melakukan sama persis seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nah, ketika tawaf Ibnu Umar itu ditanya apakah dia itu sampai ujung enggak gitu. Ketika tawaf itu kan dia sampai kalau tawaf kan karena bentuknya Ka'bah itu kota, dia nyampe di ujung kan ya. Balik lagi tempat awal gitu kan ya. Kalau tawaf itu kan dia nyampe balik lagi ke tempat awal. Tapi kalau sa'i itu enggak. Begitu ujungnya itu nanti berakhirnya itu di Marwah. Karena dia bukan muter gitu. Kalau ini kan apa tuh tawafnya itu kan kalau ini kan dari Rukun Yamani pasti berakhirnya di Rukun Yamani nama terakhirnya itu kan putar namanya kota gitu kan. Yang satu kan bukan kota. Yang satu itu kan antara A dan B cuman bolak-balik. Kalau yang satu A B C D gitu kan ya. Otomatis kalau dia sampai di D gitu A B C D E kan baliknya ke E kan ya. E sama A itu hampir sama kan gitu kan. Nah, ujungnya gitu. Jadi sama tempat awal baliknya. Nah, dia ditanya apakah dia itu menyentuh rukun Yamani enggak? Karena memang sunahnya itu menyentuh rukun Yamani. Jadi kalau di hadis ini disampaikan bahwa dia lihat-lihat kalau misalnya berdesak-desakan, ya dia nunggu ketika tidak berdesakan. Kalau dia tidak berdesakan, dia akan menyentuh rukun Yamani karena memang sunahnya seperti itu. Artinya kalau kita lihat di sini bahwa menyentuh rukun Yamani itu sunnah, tapi ya lihat situasi lah. Lihat situasi. Kalau situasinya itu rame, kemudian malah sampai dorong-dorongan, itu yang kadang
kita itu mengejar sesuatu yang sunnah tapi justru melakukan sesuatu yang haram ya. Dorong-dorong gitu kan ya. Apalagi kalau itu dorong tuh kadang di situ tuh kadang ada perempuan juga pengen juga, akhirnya kan terjadinya ikhtilat gitu kan ya. Ikhtilat nyampur antara laki-laki dan perempuan yang karena sama-sama nggak ngerti agama kan repot gitu. Pergi hanya pergi. Makanya dalam agama itu ketika kita itu akan melakukan sesuatu, kita itu harus paham betul tentang ibadah yang kita lakukan. Sehingga ketika kita itu paham terhadap ibadah yang kita lakukan, kemudian di tengah jalan itu timbul suatu masalah, ya kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Contoh misalnya nih, ketika kita jadi makmum, kita harus tahu ketika imam itu salah apa yang harus kita lakukan. Ketika imam kelebihan apa yang harus dilakukan. Jadi tahu gitu. Sebagai imam juga harus tahu juga gitu. Ketika misalnya nih kita sudah tidak lupa lupa tasawuf awal, kemudian kita udah bangkit tasawuf di rakaat ketiga, kemudian diingatkan. Nah, sebagai imam kita harus tahu bahwa orang kalau dia sudah berdiri tidak boleh balik. Nah, demikian juga dalam melaksanakan satu ibadah, kita itu harus tahu detail. Karena kadang kalau umpamanya kita itu tidak tahu detail tentang bagaimana melaksanakan satu ibadah, itu ujungnya itu ya ibadah itu kan man amila amalan laisa amruna fawarodin. Kita mengamalkan satu amalan yang tidak mengikuti aturan kami, maka amalan itu ditolak gitu kan ya. Misalnya ini kita mau korban tapi korbannya disembelihnya sebelum sholat id, nah, gitu kan, contohnya kan seperti itu. Jangan ngomong ya, kan yang menerima Allah gitu kan ya, terserah Allah aja kok, kamu manusia kok mau ngatur-ngatur menentukan mau diterima oleh enggak. Justru itu adanya agama itu mau ngasih tahu maunya Allah itu ini, ngasih tahu kamu bahwa amalan kamu itu nggak diterima kalau kamu berbuat seperti ini. Jangan diomong-omong, ya nggak, kan terserah Allah. Emang kamu tahu Allah itu nerima atau itu? Allah ngasih tahu, dia nggak nerima kamu. Malah udah kasih tahu dari awal sebelum kamu beramal pun dia udah ngasih tahu mana amal-amal yang diterima. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdillah. Hadasa telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Amr ibnu Dinar. Kola berbicara dia, sa'ala bertanya kami Ibnu Umar kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari rojulin laki-laki tofatawa di al-baiti Ka'bah. Pada waktu umroh dan lam tidak yatufu tawab dia baina antara sofa dan marwata marwah. Apakah yati datang imro'ata kepada istri hu-nya. Maka kola berbicara dia kodima datang Nabi sallallahu alaihi wasallam tofa di tawaf dia di baiti rumah Ka'bah maksudnya sabaan 7 dan sholat dia khalfa di belakang makom Ibrahim rakaat ini 2 rakaat. Maka tofa tawaf dia baina antara sofa dan marwata marwah sabaan 7 demi kot sungguh karena ternyata lah bagikum kalian fide dalam rasul Allah uswatun hasanatun yang baik. Dan sa'alna bertanya kami Jabir kepada Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhuma. Maka qala berbicara dialah jangan yakrobana mendekati mereka kepadanya hatta sehingga yatufa tawaf dia baina antara sofa dan marwata marwah. Jadi ada seorang laki-laki dia tawaf tapi dia tidak sa'i. Kemudian ditanya gimana? Setelah itu dia mendatangi istrinya, maksudnya mendatangi istri itu maksudnya dia tahalul gitu loh. Tentu yang dimaksud dengan tahalul di sini dia udah motong rambut gitu. Memang kan kalau hadis itu kan ada beberapa hadis itu dia cerita tentang detail. Ada beberapa hadis itu cerita bagian yang dia ingat tapi ujungnya gitu loh. Jadi jangan juga menyimpulkan kalau ada satu hadis itu dia cerita sesuatu secara detail itu berarti memang harus kita ikuti yang seperti itu. Jadi kan secara tidak langsung kan dia hanya istilahnya kalau hadis ini tuh hanya menjelaskan bahwa ada
laki-laki yang dia tawaf tapi dia tidak sa'i. Kemudian mungkin dia sudah tahallul gitu kan ya. Tahallul baru menggauli istri. Aja udah motong rambut gitu ya. Tahallul kan motong rambut. Nah, gimana? Nah, jawabnya itu ya lakot kana lakum fi Rasulillahi uswatin hasanah gitu. Pada Nabi ada contohnya. Contohnya apa? Nabi itu tawaf. Tawaf sofa apa itu tawaf ke Ka'bah. Kemudian habis itu dia sholat 2 rakaat di bakal makam Ibrahim. Kemudian habis itu dia sa'i antara sofa dan Marwah. Sehingga ketiganya itu menjadi satu paket. Walaupun ulama berpendapat bahwa yang menjadi wajib itu adalah tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i sofa Marwah. Kalau yang sholatnya ada yang berpendapat itu sebagai sesuatu yang wajib, satu paket tiga-tiganya, itu tawaf di Ka'bah, kemudian sholat di makam Ibrahim, kemudian sa'i itu satu paket. Ada yang berpendapat yang satu paket itu ya tawaf sama sa'i. Tapi tidak ada yang berpendapat bahwa dia tawaf sendiri aja itu nggak ada. Kalau dia melaksanakan ibadah umroh gitu ya, melaksanakan ibadah umroh. Tapi selain ibadah umroh tidak ada sa'i. Sa'i itu hanya untuk orang yang dia melakukan umroh saat awal datang. Tapi kalau yang berikutnya nggak usah sa'i. Cukup dia tawaf aja. Jadi misalnya kan orang kan datang kan umroh itu kan cuma hari pertama aja. Habis itu kan cuma tinggal di Mekah, sholat di situ rutin nanti kan ya. Dia nggak ada sa'i setelah itu. Adanya cuma tawaf aja, tawaf di Ka'bah aja. Nggak ada sa'i. Dan ketika sa'i itu dia harus satu paket. Kalau tawaf dia bisa sendiri, tapi kalau sa'i itu harus tawaf dan sa'i antara Safa Marwah. Dan itu juga hanya dilakukan di saat umroh atau haji. Nah ini yang apa itu namanya yang seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa ketika kita itu melakukan sesuatu ya kita harus tahu aturan-aturannya. Aturan-aturannya. Sehingga tadi ketika kita tidak tahu aturannya, ya berarti kan kita melanggar aturan itu. Ketika kita melanggar aturan itu kan berarti kan dia harus kalau ini karena dia itu apa itu namanya umroh dia. Umroh kan berarti kan dia harus membayar fidyah gitu ya, membayar fidyah. Karena dia tahallul tapi dia nggak melakukan sa'i kan, apalagi dia. Tapi ulama juga berpendapat dia nggak melakukan sa'i itu karena nggak tahu atau apa gitu. Kalau dia nggak tahu, ya nggak apa-apa dia bayar dam. Tapi kalau dia tahu tapi sengaja gitu loh. Nah itu nggak bisa yang seperti itu. Ada saat dalam tangan kepada kami Al-Makiyu Ibnu Ibrahim dari Ibnu Juraid, sekolah berbicara akhbaru telah mengabarkan kepadaku Amr Ibnu Dinar, sekolah berbicara sami itu mendengar aku Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sekolah berbicara dia qadima datang Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tak ke Mekah maka tawaf dia di Al-Baiti Ka'bah. Suma terus sholat dia rakaat ini 2 rakaat, suma terus sa'i dia baina antara sofa wa dan marwata marwah. Suma terus kala tala membaca dia. Tala membaca. La demi kot sungguh karena ternyata la bagikum kalian fi di dalam rasuli rasul amloi amloh uswatun iswatun contoh hasanatun yang baik. Jadi tumatala ya, terus membaca ya membaca. Nabi itu begitu datang ke Mekah tawaf di antara ada tawaf di Ka'bah, terus sholat 2 rakaat, terus sa'i, terus dia membaca laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi pakai buku nggak itu bacanya?
Ya iya. Jadi makanya bukan berarti kalau ngomongin Nabi membaca gitu loh. Nabi membaca itu sama aja mengucap. Membaca, mengucap itu sama. Jadi jangan dipikir oh kalau Nabi membaca berarti Nabi bisa baca gitu loh. Salah, makanya harus tahu bahasa Arab antara mengucap dengan membaca itu tergantung nanti konteks kalimatnya. Jangan diomong ta'ala terus oh berarti Nabi bisa baca dong. Intinya kalau ada orang bertanya tentang sesuatu, apakah ini boleh dalam Islam ya? Nabi seperti ini gitu loh. Nabi melakukan ini, hadisnya seperti ini. Masalah dia mau ngikut ya terserah, masalah enggak ya terserah. Yang penting Nabi seperti ini, kamu mau apa terserah. Nah dia kan silakan dia menyimpulkan sendiri apakah dia apa itu namanya tanya nih Nabi sa'i enggak gitu. Dia enggak sa'i. Ya Nabi aja sa'i. Gimana kalau dia nggak sa'i? Ya, terserah kamu lah kalau nggak sa'i. Sekarang kamu ibadah mau ngikut siapa? Ngikut Nabi kan? Terima kasih. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Muhammad. Akbaro telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Akbaro telah mengabarkan kepada kami Ashim. Kultu berbicara akuli kepada Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Apakah kuntum ternyata kalian takrohuna tidak menyukai kan sa'i baina antara sofa dan wa dan marwata marma. Kala berbicara dia na'am. Karena annasungnya hanya kanat ternyata dia min dari syairi siar jahiliyah itu jahiliyah hatta sehingga anzala telah menurunkan Allah innasungnya sofa wa dan marwata marwa min dari syair siar Allah pak makaman barang siapa haji al baita ke Ka'bah atau iktamaro umroh dia pak makalah tiada junaha dosa ala kepada hi'nyaan kalau ya tawafa tawaf dia pada hima dia berdua. Jadi dulu orang Ansor itu ketika mereka itu menyembah Uzza gitu ya, mereka menyembah Uzza itu mereka juga sama melakukan ibadah itu ngelilingin gitu loh. Ngelilingin berhala, itu cara ibadah mereka seperti itu. Sehingga ketika ada ibadah yang hampir sama dengan seperti itu, seperti sa'i, mereka itu jadi nggak enak mau melakukan itu, seakan-akan itu kan perilaku yang mengingatkan mereka terhadap apa yang mereka sudah lakukan sehingga mereka itu enggan untuk melakukan itu. Maka turun Quran, nggak apa-apa kok kamu melakukan itu katanya kan, karena masalahnya kan bukan masalah itu pernah dilakukan di zaman jahiliyah, masalahnya memang itu sesuatu yang sekarang itu disuruh oleh Islam. Dan sebenarnya kalau di dalam agama itu kalau sesuatu itu memang baik, walaupun itu dilakukan sesuatu itu dilakukan orang dahulu gitu ya, dilakukan oleh orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang menyimpang, tapi kalau itu memang apa yang mereka lakukan selama itu tidak bertentangan dengan agama, ya dan itu apalagi kemudian itu menjadi salah satu syiar Islam, ya kita tidak usah malu. Sama ya ketika Nabi itu berkhutbah pada hari kedua di hari Tasyrik ya, Nabi itu pernah berkhutbah ahada yang ru'us katanya. Apakah hari ini hari ru'us? Ya? Ru'us itu sebenarnya roksun ya. Roksun itu kan kepala. Jadi pas korban orang itu hari itu bakar kepala. Gitu. Jadi udah istilah mereka itu yaumur ru'us. Kalau umpamanya yaumur ru'us itu sebenarnya hari yang nggak pas juga menyebut kok hari kok kayak gitu tuh. Tapi Nabi itu ingin menunjukkan bahwa sesuatu itu ya nggak masalah kalau kita tuh memang kebiasaan orang itu nyebutnya itu ya, masa Nabi mau memberikan nama yang lain yang lebih keren nggak? Kan kadang ada orang ya ketika ada orang minta satu bangunan namanya kurang keren diganti kan gitu. Kalau Nabi ya istilahnya lebih mudah dipahami orang ya sudah itu aja, ngapain diganti-ganti.
Sama ketika Nabi itu membuat contoh ya, di Quran itu kan contohnya itu kan nyamuk gitu kan ya. Karena apa? Karena ketika cerita nyamuk atau kisah tentang lalat, di Quran juga cerita tentang lalat, cerita tentang nyamuk. Nyamuk itu sesuatu yang orang itu tahu semuanya. Tapi ketika cerita tentang gajah, nggak semua orang itu tahu gajah. Nggak semua orang tahu gajah. Ada surat Al-Fil, tapi Al-Fil itu kan ditujukan kepada orang Quraisy. Kepada orang Quraisy mereka itu tahu masalah Al-Fil itu karena mereka mengalami ketika mereka itu diserang Abraha dengan pasukan yang gajahnya. Makanya kalau di dalam Islam ya, kalau ada sesuatu itu dia tidak bertentangan dengan Islam, kemudian itu pakai ya nggak masalah gitu loh. Jangan karena itu kan sesuatu yang dipakai orang yang nggak benar gitu loh. Contoh misalnya nih pakai jin gitu ya. Pakai jin apa bedanya sih pakai jin sama pakai yang? Tapi kan jin itu kan kesannya ini punya jin, punya setan gitu. Makanya sama-sama nutup aurat biarin aja nggak masalah gitu. Kalau sekarang kan kalau namanya ustadz itu identik dengan kayak apa? Gamis gitu kan, celana kemeja biasa gitu. Gimana kalau misalnya saya pakai baju kayak gini gamis terus bawahnya jin kan nggak masalah. Cuman kalau orang kan kesannya kok atau ustadz ke pasar jalan-jalan. Nabi kayak gitu Nabi. Anak basur muslukum sama seperti kalian. Hanya kadang orang kan ingin membedakan, ingin membedakan. Kalau Nabi enggak. Ini secara tidak langsung menjelaskan kepada orang Ansor bahwa enggak apa-apa itu haji itu tawaf, sofa dan marwah karena itu memang sudah merupakan perintah Allah. Ada saat dalam terang kepada kami Ali ibnu Abdillah, ada saat dalam terang kepada kami Sufyan an dari Amr ibnu Atha an dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kala berbicara dia innama sungguhnya sa'i Rasulullah SAW di al bait Ka'bah wa dan baina antara sofa wa dan marwata marwah. Li untuk yaro melihat dia al-musyikina kepada orang musyrik kekuatan huknya. Zada menambahkan al-Umaidi hadasa dalam cakap kepada kami Sufyan, hadasa dalam cakap kepada kami Amr. Sami itu atau dari Abi Abbas mislah. Jadi sebutannya kalau di hadis itu ada sebutannya sa'i kan ya. Tapi kalau di Quran itu enggak sebutannya sa'i. Tawaf. Anta tawafa bainauma. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman bajal bait au itimaro fala junah alaihi anta tawafa. Untuk tawaf. Enggak disebut sebagai sa'i karena sa'i itu artinya berlari-lari kecil ya. Enggak lari gitu. Lari. Romal. Hanya kan beda istilahnya kalau yang dia di Ka'bah jalan lari-lari kecil ngelilingi Ka'bah yang 3 pertama itu disebut sebagai romal gitu kan ya. Atau kadang disebut sebagai khoba gitu juga sama. Hanya kalau untuk yang sofa marwah disebut sebagai sa'i. Sa'inya sebenarnya sama, 3 yang pertama juga sama. Hanya istilah yang dipakai kan sa'i itu untuk sofa dan marwah dipakai istilah sa'i antara sofa dan marwah. Padahal aslinya ya tawaf sofa dan marwah gitu. Yang benar itu tawaf antara sofa dan marwah di dalamnya ada sa'i. Tapi seperti tadi, kalau menurut hadis ini, Nabi itu melakukan itu. Tawaf, rommel itu karena ingin menunjukkan kekuatannya. Bahwa ini orang Madinah mah datang mana aja nggak masalah, mah kami masih kuat, nggak sakit. Terus sama ketika juga melakukan tawaf antara sofa dan marwah juga, kuat juga. Makanya kalau umpamanya tawaf sekarang kita mau biasa, nggak apa-apa. Tapi intinya sebenarnya ibadah itu ya sesuai dengan keyakinan kita tuh mau ngambil paham yang mana gitu. Karena memang di dalam agama itu pemahaman fikih seseorang itu ya akan menentukan orang itu akan ngikutin yang mana gitu.
Yang penting itu kita paham bahwa oh ini dia anggapnya ini. Kalau saya sih karena saya udah membaca hadis saya lebih cenderung tadi gitu. Makanya ketika kita ada ulama ngomong, oh ini yang paling benar ini, ingat yang paling benar menurut dia sesuai dengan pengetahuan dia, sesuai dengan pengetahuan dia. Tapi kalau orang yang dia nggak nganggap itu ya uh, apa istilahnya, yang dia berpendapat, oh saya lebih cenderung pakai ini, nggak apa-apa. Intinya kita itu ya jangan gini, yang nggak bisa itu gini, jangan kita itu, oh saya berpendapat yang benar itu, ya lari-lari kecil itulah saya berpendapat gitu loh. Tapi kita sendiri nggak lari, gitu. Nggak lari-lari kecil di 3 yang pertama, baik tawaf di Ka'bah ataupun di Safa Marwah. Lalu kalau kita berkeyakinan ya lakukan itu. Di Ka'bah itu juga lari-lari kecil. Iya, iya, makanya itu kan ramal gitu kan. Tapi sebenarnya dua-duanya sama. Kalau menurut Jumhur itu bahwa itu dulu Nabi itu melakukannya itu karena ingin pamer kepada orang Quraisy bahwa ini saya kuat loh. Dan sekarang setelah apa itu putu Islam udah tegak, sekarang nggak perlu lagi. Gitu. Babu bab takdi menunaikan al-haidu, al-haidu orang perempuan yang haid, manasik kula seluruhannya ila kecuali tawaf di baiti rumah Ka'bah ya. Wa dan ida apabila sya'a sa'i dia ala pada ghairi selain wudu baina antara sofa wa dan marwah. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf, Akhbaro telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdurrahman ibnu Qasim, dari abi bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga meridhai Allah darinya. Ata datang dia, ini ya, anna sungguhnya haknya. Kolat berbicara dia, kodim tu datang aku makata ke Mekah, wa dan anak aku haidun yang haid. Wa dan lam tidak atuku tawaf aku di al baiti Ka'bah. Wa dan la tidak baina antara sofa wa dan marwata marwa. Pak Kolat berbicara dia sakautu mengadu aku dalika itu ilah kepada Rasul Allah SAW. Kola berbicara dia, if'ali mengerjakanlah engkau ka seperti mak yang yaf'alu mengerjakan al-hajju, orang yang berhaji, goiro selain bahwa la tidak tatufi tawaf engkau di baiti Ka'bah, hatta sehingga tathuri suci engkau. Jadi kalau dilihat dari judulnya, judul babnya itu orang haid itu melakukan semua manasik kecuali tawaf di Ka'bah. Hanya di ujungnya ini Bukhari itu menulis dan apabila sa'i dia tanpa berwudu antara Sofa dan Marwah, padahal apa itu namanya sa'i itu ya satu paket. Nggak bisa sa'i itu sendiri. Jadi seakan-akan Bukhari itu ngomong yang nggak boleh itu cuma tawaf gitu. Padahal ya nggak bisa, harus dua tawaf ya sama sa'i dua-duanya dilarang. Tawaf sama sa'i itu dua-duanya dilarang karena kan aslinya kan awalnya itu kan kalau sa'i itu kan di luar masjid gitu kan. Sofa Marwah itu sebenarnya udah dihitungannya nggak di luar masjid. Kalau sekarang kan yang disatukan aja kan. Itu sebenarnya udah dua, bukan masjid gitu loh. Bukan masjid sehingga yang tadi seakan-akan Bukhari itu menyimpulkan bahwa kalau di Sofa Marwah itu karena dia bukan masjid nggak masalah dia tawaf, nggak wudu juga, nggak gitu juga. Nah ini hadis ini juga yang ada yang jadi dasar bahwa orang haid itu dia tidak boleh masuk masjid ya, karena dia. Tapi kan kalau tawaf itu kan memang dia diem kan ya. Tapi kalau yang dia sekedar lewat, orang haid itu boleh dia diem karena sekedar lewat ya.
sekedar lewat boleh. Sehingga Nabi kan Aisyah itu kan waktu di hadis itu juga ngomong kan, kenapa kamu nggak masuk katanya? Ya saya lagi haid kan. Ya haid yang haid kan bukan kakimu gitu loh bahasanya itu. Bukan kakimu artinya nggak, ya nggak masalah gitu. Nggak masalah kalau cuma sekedar lewat kan nggak ngotorin. Apalagi kalau zaman sekarang kan pakai softtek gitu ya kalau sekedar lewat. Tapi tetap tawaf itu karena tawaf itu sesuatu yang suci, walaupun ada juga yang dengan adanya hadis ini ada juga yang berpendapat bahwa tawaf itu harus dalam keadaan suci gitu. Tapi masalahnya kan haid itu kan masuknya itu kan masuk ke dalam kondisi haid hadas besar gitu. Hadas besar sama statusnya sama kayak orang junub sebenarnya kan orang haid itu. Berbeda dengan orang yang dia batal wudhu biasa karena kentut atau apa kan tentunya akan beda gitu. Tapi kalau orang yang berpendapat bahwa tawaf itu harus suci, dia menggunakan dasar hadis ini ya boleh-boleh aja nggak apa. Artinya apa? Ketika dia punya keyakinan bahwa tawaf itu harus wudhu, ya ketika dia batal ya ngulang lagi, ulang dari awal nih. Misalnya tawaf nih 7 kali ya, baru 6 batal, kan ngulang dong. Nah, tapi kalau yang berkeyakinan bahwa tawaf itu nggak apa itu namanya nggak suci ya ngulang di mana dia nyampenya di situ, nyampenya itu di situ. Nah jadi kalau untuk perempuan haid ini Aisyah ya, Aisyah datang haid ya, Aisyah datang haid dan kita ini inilah ya kalau Allah ini ingin menunjukkan ibadah benar-benar jadi nggak salah itu kalau umpamanya Nabi itu laki kan ya, laki. Tapi Allah itu ingin menunjukkan gimana kalau terjadi haid. Kok istrinya ada yang haid gitu ya? Itulah gunanya kenapa kalau kita lihat hikmahnya kenapa Nabi itu punya istri yang masih muda. Kalau istrinya tua semua kan nggak ngalami haid kan ya. Orang kalau udah di atas 50 ya nggak akan menopause kan udah nggak mengalami haid. Tapi Nabi masih punya istri muda yang pas kok, pas haji, haid. Itu kan berarti kan memang Allah itu ingin menunjukkan nih kepada umat Islam nih cara ibadah semuanya. Jadi sehingga agama itu benar-benar menjadi jelas. Jadi kalau umpamanya kita bilang, oh ini kan haid pas kebetulan ya bro. Segala sesuatu yang terjadi di dunia itu semuanya sudah direncanakan oleh Allah. Pasti ada pelajarannya. Walaupun ada sebagian manusia menganggap itu sebagai suatu kebetulan, tapi ya tadi segala yang dilakukan Allah itu bukan sesuatu yang kebetulan, semuanya terjadi sesuai dengan yang direncanakan Allah. Termasuk Aisyah haid itu ya tujuannya ingin mengajarkan kepada umat Islam bahwa ketika kalian tuh haji, kalian itu tidak bisa melakukan apapun kecuali boleh yang lain semuanya sama kecuali tawaf. Kecuali tawaf. Kalau umpamanya, makanya dasar inilah yang menyebabkan ulama pun berpendapat bahwa tawaf kudum itu tidak wajib. Tawaf kudum itu tidak wajib. Karena Aisyah itu kalau dia menjadi sesuatu yang wajib, ya harusnya Aisyah itu disuruh oleh Nabi itu suruh bayar dam. Suruh bayar dam. Dia tidak suruh bayar dam. Dia hanya, pokoknya yang lain kerjakan dulu. Kan baru setelah dia selesai haidnya, baru dia nanti tawaf ifadah. Nah, apakah dia harus bayar? Kalau itu dia nganggap wajib, apakah dia bayar dam? Ya enggak. Bagi yang berpendapat bahwa tawaf kudum tidak wajib. Hadasa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Musanna. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab. Kola berbicara dan kola berbicara Hulaifah. Hadasa telah Hulaifah. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab. Hadasa telah menceritakan kepada kami Habib Al-Muallim. Dari dari Jabir ibnu Abdillah. Radhiyallahu anhuma. Qala berbicara ahalla.
berniat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dan wa dia wa dan ashabu sahabat huknya bi untuk al haji. Wa dan laisa tiada ma'a beserta ahadi salah seorang min dari mereka hajun kurban ghairu selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dan tolha wa dan kodima datang ali min dari al yamani yaman wa dan ma'a beserta huknya haju kurban. Pak maka kola berbicara dia ahlal tu berniat haji aku bi dengan mak yang ahala telah berniat haji bi dengan hiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahala itu enaknya memang terjemahnya berniat haji gitu ya. Maksudnya berniat sekaligus dia pakai baju ihram. Pak maka amara menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam ashaba kepada teman-teman huknya an untuk ya ja'alu menjadikan mereka padanya umroh. Wa dan yatupu tawa mereka sumatro yaksiru motong rambut mereka wa dan yuhilu bertahalul mereka illa kecuali man yang kana ternyata ma'a beserta huknya al hajju kurban binatang kurban. Maka qalu berbicara mereka Tantoliku berangkat kami ila ke Mina. Wa dan Zakaru menyebutkan dia adik kepala seseorang anak kami yakturu ya. Yakturu. Hah? Yakturu. Yakturu itu apa itu namanya? Pak saya. Kotru. Yakturu itu apa dia menggauli istri ya? Bentar saya lihat dulu. Yakturu. Ya, yakur itu sebenarnya ya kayak ini netes apa itu menggauli istri, maksudnya menetes air mani, maksudnya menggauli istrinya. Yang menyebutkan salah seorang dari kami itu menggauli istrinya. Pak maka balago sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak maka kola berbicara dia kalau istakbal tu itu mengetahui masa depan itu. Istakbal itu menghadap aku, tapi maksud itu memahami aku masa depanku min dari amri urusanku. Jadi kalau saya tahu yang akan datang gitu. Maksudnya istakbal itu kalau saya tahu yang akan datang, tidak istadbartu membelakangi aku. Yang itu membawa kurban aku. Jadi kalau maksudnya itu kalau saya tahu bakal gini saya nggak bawa kurban gitu loh. Kalau mau hajinya itu nanti itu kalau saya tahu ternyata ada haji tamattu, Nabi itu belum tahu itu pokoknya pergi haji gitu aja, nggak niat tamattu, nggak niat anu. Gitu. Tapi kan tiba-tiba ada perintah oleh Allah itu disuruh tamattu gitu kan ya. Tapi karena Nabi itu udah bawa kurban dia nggak bisa gitu, nggak bisa. Jadi Nabi ngomong saya ini nggak tahu. Ketika berangkat itu saya tuh nggak tahu. Jadi Nabi itu seakan-akan cerita bahwa ketika dia tuh haji itu dia itu ya sesuai dengan perintah Allah aja berangkat bawa kurban.
bak binatang kurban, bak binatang kurban. Nah, kalau Nabi itu tahu bahwa dia itu ada perintah untuk tamattu, dia nggak akan bak kurban. Dia pasti tamattu gitu. Karena dia lihat ada beberapa sahabat tuh ketika disuruh tamattu tuh nggak mau, karena berarti kan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kalau di hadis yang lain kan dikatakan bahwa kalau saya itu nggak bawa korban, saya pasti tamattu. Ini melengkapi hadis yang tadi, bahwa yang lain yang sebelumnya, bahwa kenapa Nabi itu tidak tamattu, karena dia bawa kurban. Ketika dia bawa kurban kan dia harus ngurusin kurbannya, ngasih makan, ngasih semuanya. Dan kalaulah tidak annasunya ma'i beserta aku al haju kurban, lah sungguh halal tuh bertahalul aku. Dan hadat haid Aisyah radhiyallahu anha, semoga meridai Allah darinya. Maka nasaki melaksanakan manasik ulas seluruh haknya ghairos lain anasunya haknya lam tidak tatupi tawabi di al baiti Ka'bah. Maka lama ketika tahurat suci dia tawaf dia di al baiti Ka'bah. Qalat berbicara dia, ya wahai Rasul Allah ya Allah. Tantoliku berangkat kalian dengan hajati haji dan umroti umroh. Dan antolik berangkat aku atau pulang aku. Antolik itu berangkat tapi berangkat untuk pulang. Dengan haji. Maka amaro menyuruh dia Abdurrahman pada Abdurrahman ibnu Abu Bakar untuk yahruja keluar dia, membawa keluar dia ma'a beserta haknya ila ke tanim maka iktamar tu umroh aku ba'da setelah al haji. Jadi kemarin sudah diceritakan di hadis ya bahwa haji itu ada tiga ya, ada tiga. Pertama itu haji ifrad. Ifrad itu niatnya itu cuma haji aja. Haji aja nggak ada umroh sebelumnya, nggak ada umroh setelahnya, itu ifrad. Yang kedua itu tamattu. Tamattu itu otomatis perbedaannya adalah kalau tamattu itu berarti dia harus tawaf dulu. Tawaf dulu ke Ka'bah, kemudian sholat di belakang makam Ibrahim, kemudian dia sa'i, setelah sa'i dia cukur rambut dia tahallul. Dia tahallul sendiri. Habis itu dia baru melaksanakan ibadah yang hajinya. Itu yang disebut tamattu. Kalau kiron itu bareng antara haji dan umroh. Kalau bareng antara haji dan umroh itu kan berarti dia datang, tapi dia tawafnya itu cuma satu aja. Tawaf kudum, kemudian tawaf yang penting itu niatnya. Nah sekarang apa bedanya haji ifrad sama haji kiron? Kalau tamattu itu jelas umroh dulu kan ya. Artinya pasti tawafnya itu 2 kali kan ya. Yang satu untuk umroh, tapi kalau yang kiron itu tawaf haji sama itunya sama, bareng aja. Hah? Iya, pas ifadah itulah dia tawaf itu. Atau pas tawaf kudum dia kemudian ada tawaf ibadah. Cuma satu kali. Satu tapi 2 niat. Hanya bedanya antara haji ifrad dengan haji kiron tuh, kalau kiron itu ada kurban. Bedanya itu. Kemudian kalau tamattu itu dia ada kurban, kemudian dia pasti duluan umrah. Jadi kalau ifrad itu nggak bawa kurban. Jadi artinya sebenarnya kalau paman kita nih haji gitu ya, nggak punya uang, nggak, ini cuma aja, ya sudah. Berarti kan kita datang ke Mina, ke Arafah, ke Musdalifah, lempar jumrah sudah. Nggak ada nyembelih kambing itu nggak ada, itu nggak apa-apa. Itu haji, itu namanya haji ifrad. Tapi kalau ada nyembelih kambingnya itu berarti kita di situ itu, dan kuncinya itu di awal itu sebenarnya. Di awal itu kita niatnya itu apa? Makanya harus diniatkan ya. Saya niat untuk ya
saya niat untuk haji dan umroh bareng. Itu berarti dia kalau saya niat untuk haji dan umroh berarti dia niatnya haji kiron. Tapi kalau saya niat umroh dan haji berarti dia tamattu. Ya, tamattu. Nah kalau seperti Aisyah karena dia ini kan dia otomatis haji kan dia karena dia haji berarti kan dia belum tawaf kan ya? Dia belum tawaf, belum tawaf. Hajinya dia belum tawaf. Berarti dia waktu dia tawaf itu tawaf apa dia? Untuk umroh sama tawaf ifadah kan ya? Gabung. Satu kali tawaf, tapi niatnya untuk tawaf ifadah sekali juga umroh. Tetap 7 ya? Ya sama, tetap begitu. Oh, 21. Jadi sebenarnya sama, satu kali ibadah haji bareng umroh sekali tawafnya itu, nggak jadi 2 kali. Ya biar paham gitu loh. Jadi kadang kalau orang dia nggak ngerti kan, oh ya udah nunggu selesai haji baru dia umroh lagi. Gitu. Padahal harusnya itu. Karena kuncinya itu kalau yang di Kiron itu dia cukup sekali, kemudian yang penting ada kurban. Ada kurban. Hadasa telah menceritakan kepada kami Mu'ammal ibnu Hisam. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ismail andari Ayub andari Habsah. Qolat berbicara dia kunna ternyata kami nabna'u. Melarang kami awatikana gadis-gadis remaja anak kami an untuk yakhrujna keluar mereka. Pak maka qadimat datang imro'atun perempuan. Pak maka nazalat turun dia kosro di istana atau di kosro istana bani Kholab. Pak maka hadasat menceritakan dia anna sungguhnya ukhta saudara haknya. Karena ternyata tahta di bawah rojuli laki-laki min dari ashabi istri Rasul Allah salam. Maksudnya karena di tahta rojulin itu apa? Sesungguhnya saudara perempuannya ternyata di bawah laki-laki dari sahabatnya. Maksudnya jadi istri gitu loh. Jadi istri dari sahabat Nabi. Qad sungguh Ghaza berangkat perang dia ma'a beserta Rasul Allah salam. Isna asrota 12 ghazawat 12 kali perang. Nabi itu memang perang itu 13. Berarti dia cuma ketinggalan 1. Hebat juga ini perempuan. Wah dan karena ternyata ukti saudaraku ma'a beserta huknya fi di dalam sita 6 ghazawat 6 perang, 6 kali perang. Jadi perempuan boleh ikut perang kalau di sini ya, tapi sebagai apa nanti? Qolat berbicara ke dia, kunna ternyata kami nudawi mengobati kami akal mak yang terluka. Dan nakumu merawat kami ala kepada almardo yang sakit. Pak maka Sa'alat bertanya ukti saudara perempuanku Rasulah kepada Rasul Allah salam. Pak maka qolat berbicara dia. Hal apakah Allah kepada itu. Terus Allah kepada apa? Hal Allah kepada ida salah seorang nak kami baksun masalah. Kalau lam tidak yakun ternyata lah punya haknya jilbab. Kalaulah tidak takhruj keluar dia. Qala berbicara dia li agal tulbis menggunakan dia hak badannya. Sohibatu sahabat haknya min dari jilbab. Dan li agar tashadiyah. Ya, menghadiri dia al khair kebaikan dan dakwata seruan al mukminina orang beriman. Pak maka lama ketika qadimat datang Ummu Atiyah radhiyallahu anha
semoga meridai Allah darinya. Sa'alna bertanya kami hak kepadanya. Atau qolat berbicara dia. Sa'alna bertanya kami hak kepadanya. Maka qolat berbicara dia. Dan karena ternyata la tidak tadkuru. Ingat dia Rasulullah kepada Rasul Allah SAW illa kecuali qolat berbicara dia. Bi abi gitu ya. Bi abi. Maksudnya itu hanya ngomong bi abi anta wa itu ucapan orang Arab tapi bukan maksudnya itu sumpah benar gitu loh. Tapi sebenarnya kalau diterjemahkan demi bapakku gitu loh. Demi bapakku. Tapi sebenarnya bukan maksudnya bukan itu gitu loh. Maksudnya ingin meyakinkan bahwa apa yang dia ucapkan itu benar gitu. Pak maka kulna berbicara sami apakah ya? Enggak. Apakah sami'ti mendengar engkau Rasulullah pada Rasulullah SAW Yakulu berbicara dia kan kada begini dan kada begini. Qolat berbicara dia na'am dengan abi bapakku. Atas nama bapakku. Maksudnya nggak mungkin aku bohong gitu loh. Pak maka qola berbicara dia li agar taruja keluar al awatik gadis-gadis zawatul khudri yang dipingit. Zawatu itu yang memiliki, al khudri itu hijau, maksudnya yang dipingit. Atau ya awatik itu ya gadis-gadis sama. Dan zawatil khud perempuan-perempuan yang dipingit. Dan al haidu perempuan yang haid. Pak maka yashadna menyaksikan mereka atau menghadiri mereka al khaira kepada kebaikan. Dan dakwah tasruan al muslimina muslimin. Dan ya'tazilu menjauhi al huyudu ya al huyudu itu perempuan-perempuan haid al musola tempat sholat. Pak maka kul tuh berbicara aku al haidu perempuan yang haid. Pak maka kolat berbicara dia. Apakah dan laisa bukan tashadu menghadiri dia Arafah kepada Arafah dan tashadu menghadiri dia kada dan tashadu menghadiri dia kada kada. Maksudnya kok orang haid kok suruh datang sholat itu ya, sholat apa itu namanya? Sholat Id. Loh bukannya waktu Arafah juga datang, ini juga datang gitu. Ini contoh. Jadi kalau menurut hadis ini itu cerita tentang salah seorang istri dari sahabat Nabi. Ketika ini ada apa itu namanya? Ada perintah. Ada apa itu namanya? Hafsah ya. Hafsah itu ngomong, nggak boleh perempuan itu pergi gitu ya. Perempuan-perempuan muda-muda itu pergi keluar itu nggak boleh. Nah ngomong sih itu apa itu namanya? Ada seorang perempuan itu cerita bahwa saya tuh punya saudara perempuan saudara perempuan itu istri sahabat Nabi yang dia sudah pergi perang 12 kali, suaminya pergi perang 12 kali dan 6 kali dia ikut. Nah 6 kali dia ikut itu dia ikut pergi itu untuk merawat orang-orang yang terluka dan orang-orang yang sakit. Jadi sebenarnya seperti perawat gitu ya, perawat perempuan yang ikut merawat laki-laki itu tidak masalah. Hanya yang terutama itu kalau yang dibenarkan itu adalah ketika merawat itu boleh apakah di dalam satu kamar. Yang penting dia terbuka aja sebenarnya. Jadi boleh misalnya
kalau memang nggak ada yang lain ya bahasan. Karena apalagi kalau kita cerita tentang seperti perawat. Perawat itu lebih kalau yang orang itu lebih enak merekrut perempuan sebenarnya dibanding dengan laki. Kenapa? Kalau laki itu nggak bisa ke perempuan, tapi kalau ke perempuan itu bisa laki. Iya kan? Kalau saya laki, perempuan gitu loh. Saya kayak saya perawat laki mau ke perempuan nggak bisa. Tapi kalau saya perawat laki mau ke perempuan mau ke laki nggak apa-apa. Hanya di dalam agama itu kalau untuk perawat perempuan dia nggak boleh menyendiri aja, aturannya seperti itu, menyendiri bareng laki-laki di dalam kamar sendiri gitu, harus ditemani atau istilahnya itu tempatnya itu terbuka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi boleh perempuan keluar, artinya dengan hadis ini itu perempuan tuh boleh keluar untuk suatu kepentingan. Nah, gimana terkait dengan kalau dia keluar? Yang penting kalau dia tuh keluar tuh dia memakai jilbab. Memakai jilbab. Nah, apa itu jilbab? Jilbab itu sebenarnya adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Jadi kain yang menutupi seluruh tubuh. Ini nggak ngomongin ini ya, nggak ngomongin gamis atau apa ya. Jadi kalau umpamanya kayak sekarang perempuan dipakai ini ya, pakai apa itu namanya? Ya bukan cadar, pakaian biasa itu nggak disebut jilbab. Kalau kita kan sebutan jilbab itu kan yang nutupin kepala gitu kan. Itu disebut jilbab. Tapi aslinya tuh jilbab itu bukan itu. Jilbab itu adalah kain yang dia menutupi seluruh tubuh. Makanya kalau kita lihat orang Arab biasanya itu setelah dia apa itu namanya pakai baju udah yang anu ya bagus ya itu. Dia pasti pakai satu kain yang kainnya itu menutupin semuanya. Kayak orang Iran tuh. Lihat perempuan Iran nggak? Kalau Iran tuh kan dia nutup ada satu baju yang dia nutupin semuanya. Itu jilbab itu seperti itu. Yang benar itu seperti itu. Jadi kalau bisa yang seperti itu lebih bagus ya, lebih bagus. Kalau sekarang kan istilah Indonesia aja jilbab itu penutup kepala gitu. Ya. Nah, itulah sebenarnya yang dimaksud di dalam Al-Qur'an ya surat An-Nur ya. Ada perempuan itu menggunakan jilbabnya. Artinya ketika dia keluar, dia badannya itu benar-benar tertutup kecuali kalau di hadis walaupun itu tidak sahih itu di hadis itu muka dan telapak tangan itu yang bukan yang dia bukan auratnya. Hanya masalahnya karena hadis itu tidak sahih sehingga ada yang berpendapat bahwa oh perempuan itu apa itu namanya harus memakai cadar. Nah, sebenarnya kalau di cadar itu tidak ada hadis khusus yang menjelaskan bahwa cadar itu juga wajib. Itu kan hanya masalah penafsiran aja, penafsiran ulama aja ya. Kan karena perempuan itu kan tidak boleh memperlihatkan perhiasan dia. Nah, ulama itu berpendapat beda-beda. Ada yang mengatakan namanya perhiasan itu ya telinga, kemudian tangan. Letaknya kan kalau leher, telinga, tangan. Makanya disebutnya itu sebagai perhiasan. Perempuan kan kalau naruh apa itu namanya? Naruh gelang kan di sini, naruh apa di sini, naruh ini kan di sini kan. Itu perhiasan sehingga seperti Imam Malik dan Abu Hanifah itu berpendapat bahwa cadar itu tidak wajib. Cadar itu bukan sesuatu yang wajib, tapi mereka semua sepakat bahwa cadar itu apa itu istihabah ya, lebih disukai ya di atasnya sunnah gitu. Mendekati wajib tapi tidak wajib. Lebih utama lah kalau mau di tapi bagi seperti Imam Syafi'i itu menganggap bahwa jilbab itu sebagai sesuatu wajib karena dia menganggap bahwa wajah itu termasuk aurat. Cuman kan kalau wajah termasuk aurat tuh nanti timbul juga perbedaan. Wajah itu terdiri dari apa? Mata itu wajah nggak? Hah? Ya disebut wajah itu mana? Nah, mata itu termasuk aurat ya? Iya kan wajah. Udah bingung juga kan? Nah, ya. Jadi kalau mau kalau yang berpendapat oh enggak kan wajah aurat harus ditutup. Ya kenapa mata nggak ditutup sekalian? Makanya ada perempuan tuh kalau di Arab yang dia bagus gitu,
dia pasti pakai seperti kain tapi remang-remang gitu. Ya. Nah, tapi sebenarnya aslinya itu sebenarnya gini, yang paling bagus itu sebenarnya ya perempuan itu memang aslinya tertutup. Jangan pula pakai cadar tapi kerjanya kabur-kabur kemana ke mall, polar kilir kayak tukang gojek. Itu kan nggak sesuai dengan ininya. Maksudnya ya aslinya kan paling bagus itu ya menghindarilah ikhtilat gitu kan ya, menghindari ikhtilat yang paling bagus itu terkait dengan penggunaan jilbab ya, jilbab dan cadar. Kalau cadar itu ada perbedaan ulama ya, tapi jumhur itu berpendapat bahwa jilbab itu tidak wajib ya, tidak wajib. Tapi kalau yang dia berpendapat wajib, ya nggak masalah. Gitu. Artinya jangan sampai kita ngomong tuh nggak benar tuh teroris atau apa ya, enggak itu lebih bagus kalau perempuan bisa pakai cadar lebih bagus. Nah, yang penting itu kalau perempuan keluar di sini, ya di sini menunjukkan bahwa dia paling bagus itu kalau dia tertutup. Kalau dia lebih tertutup, pakai ini lebih bagus lagi. Dan kita memahami jilbab dia seperti orang Arab tuh. Jadi kita memahami jilbab itu harusnya seperti bagaimana orang Arab tuh memahami jilbab kan karena asal kata jilbab itu kan jalla apa yujalib itu kan artinya sesuatu yang menutup ya, menutup semuanya, menutup seluruh anggota badan, kecuali muka dengan telapak tangan satu kain yang dia nutup semuanya. Itu yang paling bagus. Gimana kalau yang dia pakai biasa? Ya kalau menurut hadisnya seperti itu. Menurut hadisnya seperti itu. Pemahaman tentang apa itu jilbab gitu ya. Pemahaman apa itu jilbab. Nah, jadi saat sholat id itu disunahkan itu agar semua orang Islam itu keluar semua. Semua itu keluar semua sholat bareng-bareng. Baik yang dia haid atau apa. Yang haid nggak ikut sholat tapi dia harus keluar. Untuk menunjukkan siapa yang Islam sama enggak sebenarnya kan pamerkan. Makanya sebenarnya kalau mau bagus itu memang yang kalau ngikutin Islam itu sunnahnya itu sholat itu di satu tempat di lapangan, bukan di masing-masing masjid supaya kelihatan apanya, supaya kelihatan besarnya jumlah orang Islam dan juga biar orang tahu mana yang Islam mana yang bukan. Beda dengan misalnya sholat Jumat, bahkan kalau sholat Jumat juga zaman Nabi kan sholat Jumat juga dilaksanakannya di satu masjid ya, hanya Masjid Nabawi aja. Kalau di zaman Nabi itu sholat Jumat itu cuma di Masjid Nabawi aja, di masjid-masjid yang lain itu nggak gabung. Dan itu masih diterapkan seperti di Arab juga sekarang masih seperti itu. Sholat Jumat itu hanya di masjid-masjid besar. Masjid kayak di apa itu namanya? Misalnya di sini itu apa? Ya di Al Furqon, terus di Islamic Center gitu. Ya harus punya masjid yang gede gitu, khusus untuk orang Islam tuh sholat. Ini enggak tiap masjid kecil sholat-sholat, tapi tempatnya dikit-dikit cuma berapa saf. Jadi memang sunahnya itu ketika sholat Id itu semua orang Islam itu sunahnya itu ikut. Sholat itu disebut sebagai orang yang menghadiri sholat itu disebut sebagai menghadiri kebaikan dan seruan kaum muslimin ya, ingin menunjukkan nih jumlah orang Islam itu sekian. Jadi orang itu ketika ngelihat ya orang Islam itu banyak itu mikir juga dia mau ganggu orang Islam. Sama ya kayak di apa itu kayak di Eropa. Di Eropa itu kalau sholat itu kan di satu tempat kan ya. Sampai apa itu namanya? Oh, orang lihat itu orang Islam ternyata banyak. Nggak berani juga mereka ganggu ketika yang seperti itu. Tujuannya itu untuk menunjukkan nih kekuatan orang Islam sekian. Anak-anaknya datang, perempuannya semuanya datang. Bab ihlal berniat haji min dari batha wa dan ghairi selain haknya li kepada al-maki orang Mekah
Dan li kepada al haji orang yang haji ida apabila kharaja keluar dia ila ke mina. Dan suila ditanya atau dari al mujawir orang luar yulabi yang bertalbiyah di atau kepada al haji mujawir itu penduduk ya penduduk asli ya penduduk yang berdiam di Mekah itu. Yulabi bertalbiyah dia kepada al haji. Kala berbicara dia dan karena ternyata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yulabi bertalbiyah dia yauma di hari tarwiyati tarwiyah apabila sholat dia duhur. Dan istawa sempurnya dia ala di atas rohilati kendaraannya. Dan kala berbicara Abdul Malik dari Jabir radhiyallahu anhu qadimna datang kami ma'a beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam qafa maka ahlalna berniat haji kami hatta sehingga yaumi di hari tarwiyah dan ja'alna menjadikan kami al makata Makkah bidohri di belakangnya ya punggung apa ini Labaina bertabiah kami kepada al haji. Dan kola berbicara Abu Zubair dari Jabir. Ahlalna berniat haji kami min dari batha. Dan kola berbicara Ubaidullah ibnu Juraij ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ra'aitu melihat aku kepada engkau. Ida apabila kunta ternyata engkau di Makkah ahala berilal atau berniat haji annasu manusia ida apabila ro'au melihat mereka al-hilalah hilal dan lam tidak tuhilla berilal mereka berilal anta engkau hatta sehingga yauma di hari tarwiyah Pak maka kola berbicara dia lam tidak arro melihat aku Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhillu berilal dia hatta sehingga tanpa asa berdiri tegak pada rohilata kendaraan huknya. Ini hadis ini nih tentang kapan sih seorang itu ketika melaksanakan ibadah haji itu mulai melakukan atau mengucapkan niat gitu ya, niat untuk melakukan ibadah haji. Nah ini kan tentunya niat ini untuk orang yang dia mau melakukan haji, untuk yang tamattu kan ya, tamattu sama qiron ya. Karena kan kalau haji bukan qiron, haji ifrad ya. Karena kalau haji qiron dia niatnya itu dimulai ketika dia mulai masuk di apa itu tempat awal masuk itu ya di mikot ya di mikot itu baru dia mulai di situ dia niatnya itu diucapkan di situ. Tapi kalau untuk yang haji tamattu karena dia sudah melakukan umroh kemudian dia tahallul maka kapan dia mengucapkan lagi niat untuk dia pergi haji. Nah niat haji itu dilakukan pada hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu kan berarti 1 hari sebelum Arafah ya. Sebelum Arafah. Nah sunahnya itu dia berangkatnya itu sebenarnya setelah sholat duhur. Setelah sholat duhur dia nanti lewat antara Mekah ke Mina itu ada tempat namanya Batha itu. Nggak jauh ya dari Madinah, dari Mekah. Disitulah dia mulai melakukan niat, mengucapkan niat. Nah, bagaimana kalau yang meniatkannya sebelum itu gitu loh. Karena di hadis ini juga disebutkan kebanyakan manusia itu melakukan niat itu justru pada saat mereka tuh melihat hilal. Melihat hilal kan berarti kan kalau tarwiyah itu kan tanggal 8. Melihat hilal kan berarti tanggal 1 ya. 1.
Ya, cuman jawabannya cuma satu. Saya melihat Nabi itu melakukannya di situ tanggal sekian. Jadi nggak ngomongin itu salah. Tapi kalau mau yang patokannya kan Nabi gitu. Nggak ngomongin salah, tapi ya sebenarnya kalau mau dibilang ya yang benar Nabi kan gitu kan. Jadi kalau mau ihlal mengucapkan niat haji ya tanggal 8 dan mengucapkannya juga kan ketika dia mau berangkat di atas kendaraannya. Makanya ulama itu berbeda pendapat tentang eh, kapan sih seseorang itu berihlal kemudian mengucapkan labbaik. Syaratnya itu ada sebagian ulama ngomong ya harus lagi pas jalan itulah ngomong labbaik. Jangan gini, apa, nah nyapu ya, ya bu, saya bu, saya akan laksanakan, tapi dia duduk aja gitu kan. Tapi kalau ya bu siap langsung berangkat itu baru benar. Kalau kata ulama gitu. Tapi ada juga yang berbeda ya nggak apa-apa lah. Yang penting udah ngomong ya siap aku mau berangkat gitu kan. Jadi nggak harus posisi itu dia lagi jalan. Nah gimana yang mengucapkan itu ya kalau kata ulama sih nggak apa-apa gitu. Tapi ya kalau seperti tadi disampaikan yang paling bagus itu tetap kita itu kan belajar belajar bagaimana cara Nabi berhaji itu supaya kita itu bisa melihat oh Nabi itu hajinya gini loh. Gitu. Artinya semakin kita itu bisa mendekati apa yang dilakukan oleh Nabi berarti kan haji kita itu semakin sempurna, semakin bagus. Apalagi kan di Quran sudah dikatakan kan takut karena lakum fi Rasulillah suatu hasanah sudah ada pada diri Rasul itu contoh yang baik dan Nabi itu berilalnya itu walaupun dia sebenarnya sudah di mikot karena dia melakukan haji kiron tapi dia ingin menunjukkan tuh makanya dia saat di Batha itu dia naik kendaraan baru dia bertalbiyah. Kalau yang dia haji kiron kan berarti dia haji ifrad kan atau haji tamattu kan berarti dia mengucapkan dia labbaik Allahumma labbaik di situ. Kan memang niat haji itu kan labbaik kan ya. Bukan nawaitu gitu kan ya. Labbaik Allahumma labbaik di umroh wal hajj gitu kan. Untuk itu niatnya itu. Makanya di dalam Islam tuh niat yang diucapkan tuh ya cuma niat haji dan umroh. Selain itu sebenarnya tidak perlu diucapkan. Bab aina di mana yusolli solat duhur yauma di hari at-tarwiyatu tarwiyah. Ada saat dalam anak kepada kami Abdullah ibnu Muhammad, ada saat dalam anak kepada kami Ishaq al-Azraq, Ishaq al-Azraq. Ada saat dalam anak kepada kami Sufyan dari Abdul Aziz ibnu Rufai. Kala berbicara dia saat tu bertanya aku Anas kepada Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Kultu berbicara aku Akhbir memberitahukan engkau ni kepadaku, dengan sayin sesuatu, akol ta mengutip itu atau mengingat engkau kepadanya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aina di mana solat dia ad-duhur wa dan al-asar yauma di hari at-tarwiyati tarwiyah. Kola berbicara dia di Mina. Kultu berbicara aku. Maka aina di mana dia sholat al-asar yauma di hari nafar. Yaumur hari nafar itu kan hari dia pulang gitu kan ya. Hari dia berangkat pulang. Kola berbicara dia di Abtoh ini ya Batha itu ya yang antara Mekah dan Mina itu ya. Suma terus kola berbicara dia if'al mengerjakanlah engkau seperti mak yang yaf'alu mengerjakan umaro pemimpin engkau. Hadatsa telah menceritakan kepada kami Ali sami mendengar dia Abu Bakar Ibnu Abbas. Hadatsa telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz. Laki itu menjumpai aku Anas dan hadasa telah menceritakan
Ini kepadaku Ismail ibnu Aban, hadatsa telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, dari Abdul Aziz, sekolah berbicara dia. Kharajtu keluar aku ila ke Mina yauma di hari tarwiyah. Pak maka laki itu menjumpai aku Anas radhiyallahu anhu zahiban yang pergi ala di atas himar. Pak maka kultu berbicara aku. Aina di mana solat Nabi sallallahu alaihi wasallam hada ini al yaumad duhur. Pak maka kola berbicara ungdur, melihatlah engkau haisu di mana yusolli solat amarau pemimpin ka engkau, pak maka solatlah engkau. Nah, ini pertanyaannya di mana solat duhur pada hari tarwiyah. Artinya kan sholat duhur itu kan menentukan kapan mau perginya ke ini ya. Tapi aslinya itu kalau menurut hadis itu Nabi itu sholat itu dia tuh pergi itu setelah duhur ya. Perginya itu setelah duhur. Nah, ada orang bertanya, jadi di mana dia apa itu nama sholat duhur itu apakah di Mina atau apa? Jawaban Ibnu Abbas, kemudian juga di hadis yang kedua itu karena dia melihat orang ini udah tahu tapi dia ingin nanya gitu loh. Seolah-olah ingin ngasih tahu bahwa pertanyaan dia itu seakan-akan ingin menyalahkan apa yang dilakukan oleh pemimpin. Makanya Ibnu Abbas itu ngomong, ya sekarang kamu tuh sholat aja di mana pemimpin kamu sholat. Kan ada Amirul Hajj ya, Amirul Hajj itu sholat di mana yang ngikutin aja. Ngikutin aja. Karena sebenarnya itu tidak masalah gitu loh. Mau perginya itu mulai dari pagi gitu ya, mulai dari pagi atau siang di Mina itu nggak masalah. Bahkan sebagian ulama juga berpendapat bahwa mabit di Mina itu bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang wajib. Yang tapi ada juga yang menganggap bahwa mabit di Mina itu sesuatu yang wajib, artinya bermalam ya, bermalam di situ gitu. Ada yang menganggap bahwa yang penting dia sudah datang ke Mina, ya sudah datang ke Mina sudah gitu. Masalah nanti dia mau keluar karena ada alasan tertentu, seperti misalnya Ibnu Abbas, kemudian Sofia karena dia sakit, kemudian Saudah juga oleh Nabi, dia diizinkan juga tidak bermalam di Mina. Artinya kalau dia berdasarkan itu ulama mengatakan bahwa karena 3 orang ini karena ada alasan itu dia tidak bermalam di Mina, maka mereka ulama menyimpulkan bahwa bermalam di Mina itu bukan sesuatu yang wajib. Karena mereka Nabi juga tidak menyuruh mereka itu membayar dam gitu, tidak menyuruh membayar dam. Walaupun ulama menyimpulkan bahwa yang mereka lakukan itu adalah kekhususan ya, kekhususan karena mereka itu ada yang satu sakit, kemudian yang satu mengurusin minuman jamaah haji gitu kan ya. Kemudian yang satu masih anak-anak gitu seperti Ibnu Abbas, sehingga itu diperbolehkan. Sehingga mereka berpendapat bahwa di Mina itu mabit di Mina itu sesuatu yang wajib dan kalau tidak nginep di Mina itu harus membayar dam. Makanya banyak sekali ya fikih haji itu perbedaan mana yang wajib, mana yang bukan. Kuncinya intinya ya mana yang kita yakini. Oh saya berpendapat bahwa wajib itu. Artinya ketika kita berpendapat bahwa mabit di Mina itu sesuatu yang wajib, terus kita tidak mabit kan berarti kita harus bayar dam. Tapi kalau umpamanya kita tidak karena alasan misalnya ini, nih Pak Nardi misalnya, saya udah tua, saya kalau nginepnya di sana sakit saya gitu kan, nginep di tenda sakit, nah, ya udah nginep saya nyari hotel aja ya udah nggak apa-apa. Yang penting dia berkeyakinan bahwa mabit di Mina itu bukan sesuatu yang wajib, tapi yang penting dia sudah hadir ya, hadir di Mina. Nah, masalah sholatnya seperti dijelaskan oleh Ibnu Abbas tadi ya, dijelaskan pokoknya sholat itu ya ngikut di mana pemimpinnya itu sholat. Ya. Karena kalau kita lihat sekarang itu aturan-aturan untuk haji itu banyak aturan-aturan juga yang sudah agak berbeda ya dengan aturan yang diterapkan di zaman Nabi ya. Tapi itu adalah hak yang diberikan oleh ulama kepada pemimpin ya untuk mengatur ya. Seperti misalnya kan kalau lempar jumroh ya, lempar jumroh itu kan aslinya setelah
duhur kan ya, setelah duhur. Bahkan sholat duhur itu kan setelah lempar jumroh. Kalau Nabi itu lempar jumroh dulu baru dia sholat duhur. Gimana kalau sholat pagi ya? Kalau sekarang karena jumlahnya banyak, ulama membolehkan pagi. Bahkan ada yang membolehkan sampai malam itu nggak apa-apa. Karena yang penting itu udah memang fatwa dari apa itu namanya ulama. Tentunya berdasarkan pertimbangan seperti itu. Berdasarkan pertimbangan kalau semuanya melempar jumroh harus habis duhur, bayangin aja 5 juta orang kumpul di satu tempat kecil melempar jumroh bareng, ya terjadinya yang dulu yang pernah sampai ada yang mati gitu kan ya. Walaupun sekarang sudah dibikin tingkatnya macam-macam, cuman tetap lah kalau semuanya ngelempar habis duhur, apalagi kalau semuanya ngikut sunnah Nabi gitu. Sunnah Nabi habis jam 12 dia berangkat, lempar jumroh, terus dia sholat. Pokoknya semua mau ngikut gitu, tapi ya tadi kalau umpamanya ngikutin yang dilakukan Nabi nanti nggak ada yang ngasal dong ya, nggak ada yang ngasar satu. Ya kan, makanya ada yang malam, kemudian ada yang pagi, itu diperbolehkan. Jadi intinya ikutin aturan dari pemimpin ya, pemimpin waktu. Babu bab solati solat di mina. Ada saat dalam jangan kepada kami Ibrahim ibnu Al-Mungdir, ada saat dalam jangan kepada Ibnu Wahab, Akhbaro telah mengabarkan nih kepadaku Yunus an dari Ibnu Syihab. Kala berbicara dia, Akhbaro telah mengabarkan nih kepadaku Ubaidullah ibnu Abdillah ibnu Umar an dari Abi bapaknya. Kala berbicara Sholat Rasulullah SAW di Mina rokaat ini 2 rakaat wa dan Abu Bakar wa dan Umar wa dan Utsman sodron di awal min dari khilafati kekhalifahan hiknya. Ada saat dalam jangan kepada kami Adam, ada saat dalam jangan kepada kami Su'bah. An dari Abi Ishaq Al-Hamdani, an dari an dari Harisah Ibnu Wahab Al-Ghuzai radhiyallahu anhu, qala berbicara salat di pada dengan anak kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dan nahnu kami aksar banyak, wa dan kunna ternyata kami qad sungguh, wa dan amnu aman, kunna kot sama sekali ya, kot kuntu sama sekali, wa dan amnu aman di mina rokaat ini 2 rakaat. Hadis ini menunjukkan bahwa jamaah haji itu ketika sholat di Mina itu sholatnya itu dikosor. Sholatnya itu dikosor. Kenapa dikosor? Karena mereka musafir dan memang dalam Islam itu sunnahnya itu musafir itu dikosor. Nah, tapi kalau kita melihat di surat An-Nisa, di surat An-Nisa itu kan ayat surat kosor itu turunnya itu kan terkait dengan perang ya, terkait dengan perang. Wa idza darabtum fil ardiyah, wa idza darabtum kalau kalian itu pergi di bumi, maksudnya pergi musafir. Falaisa alaikum junahun ang taksuru minas sholat. Tidak ada dosa bagi kalian itu mengkosor sholat in khiftum kalau kalian itu takut ayaftina kumuladina kafaru, kalau orang kafir itu ganggu. Nah masalahnya kan kalau sekarang orang kafir itu kan nggak ganggu kan. Kalau dulu orang kafir itu musuhin gitu, merangin orang Islam. Tapi setelah Futuh Mekah, orang kafir itu kan nggak ganggu. Nah gimana hukumnya? Apakah tetap sholat? Qasar itu tetap boleh kalau di hadisnya itu adalah itu sedekah dari Allah. Sedekah dari Allah kepada umat Islam. Ya artinya tetap gitu. Kamu sholat qasar sama dengan sholat normal itu sama. Pahalanya itu sama. Nggak akan ngurangi sedikit pun. Malah kalau kita itu ngikutin Nabi, ya Nabi itu ya sholatnya itu qasar gitu. Nah di hadis ini tuh dijelaskan bahwa ketika setiap orang itu di Mina, ini ngomongnya sholatnya qasar.
Sekarang pertanyaannya, orang Mekah itu sholatnya kosong nggak? Orang Mekah. Ya, Akbar. Orang Mekah kosor nggak? Orang Mekah Orang Mekah yang pergi haji kosor nggak? kosor kan dia keluar dulu. Kosor. Hah? Deket kan? Nah, iya. Makanya sebenarnya patokan itu kalau umpamanya patokan itu seseorang itu dihitung kalau dia nggak diam di tempat itu musafir. Patokan musafir itu kan kalau memang menurut ulama itu kan oh harus 80 kilo gitu kan ya. Kalau sebenarnya itu nggak ada di hadisnya. Intinya tuh kalau musafir itu kan orang yang dia itu niat mau keluar dari tempat dia itu sudah dihitung sebagai musafir. Ketika dia musafir ya dia uh, punya hak untuk mengkosor itu. Walaupun ya kalau ulama menentukan harus 80 kilo, itu kan ulama dulu menentukan gitu kan. Kalau umpamanya kita ke Jakarta, karena kaitannya dengan waktu, ini susah-susah. Nah kalau ke Jakarta misalnya kita bolak-balik, kan bisa hari ini dengan pesawat. Kalau dulu kan nggak kebayang kan ya. Apakah berarti kita tidak punya hak untuk mengkosor karena waktunya bisa kita capai? Ya enggak juga. Makanya sebenarnya kalau perhitungan berdasarkan jarak atau waktu yang enggak pas juga. Tapi intinya sebenarnya kalau orang dia sudah berada di luar wilayah dia punya hak untuk mengkosor. Nah, selama di Mina itu kalau kita lihat hadis ini, semua orang itu melakukan kosor. Tapi yang menarik itu di sini tuh ada hadis yang tadi, yaitu Abu Bakar dia kosor, kemudian Umar dia kosor, dan Utsman di awal kekhalifahannya dia kosor. Kenapa ada Utsman di awal kekhalifahannya kosor? Karena Utsman itu selanjutnya dia berpendapat bahwa nggak kosor gitu. Karena apa? Ya dia tadi merasa aman. Gitu. Kita kan jumlahnya banyak. Ngapain? Apa yang ditakutkan? Kalau dulu kita nggak kosor itu karena takut gitu kan ya. Terus kalau sekarang kan kita nggak takut lagi. Terus kita kan bisa sholat dimanapun. Ya itulah artinya apa? Artinya perbedaan pendapat aja itu bisa terjadi sampai pada level yang kelas-kelas beratnya gitu loh. Beda pendapat itu sampai ke Utsman antara Utsman sama ini jadi beda. Nah, jadi itu wajar gitu loh, apalagi kalau sekarang orang masing-masing berbeda pendapat dong. Antara sahabat aja yang sama-sama hidup pada zaman Nabi terus ngalami Nabi aja masih bisa beda pendapat ya itu sesuatu yang wajar karena memang eh, semuanya itu dibenarkan oleh Nabi. Semuanya itu dibenarkan oleh Nabi dan dia diberikan hak untuk menggunakan akal pikiran dia. Kalau Nabi kan kalau di hadis ini, tapi kalau umpamanya kita mau bilang di hadis gitu ya, mana yang lebih mendekati kebenaran ya? Tentunya bahasanya lakot kana lakum fi Rasulillah isbatun hasanah. Kalau umpamanya Utsman ngomong bahwa kosor itu nggak wajib, ya kita harus berani ngomong bahwa ya, yang lebih benar yang ini, yang kosor. Jadi nggak berarti kalau Utsman yang notabene itu adalah khalifah gitu kan, khalifah orang pemimpin terus ketika dia itu bisa saja dia menyimpulkan sesuatu yang eh, bahasanya tuh salah gitu lah ya, walaupun ya artinya boleh juga sih. Sehingga ulama berdasarkan ini bisa menyimpulkan kalau kosor boleh, tapi kalau tidak kosor dia nggak apa-apa. Kalau orang nggak kosor itu berarti nggak berarti dia menentang sunnah. Tapi kalau umpamanya yang dia kosor dia berarti mengikuti sunnah, mengikuti sunnah. Karena aslinya ya tadi apa itu namanya sholat kosor itu ya Nabi aja kosor, Nabi kosor. Belum nanti di anu ya di Arafah juga kan ya di Arafah. Dan Nabi itu tidak pernah sholat sempurna ketika dia anu dia bepergian itu dia tidak pernah sholatnya sempurna. Sempurna itu dia pasti kosor semua sholat.
Sampai mana tadi? Ada satu dalam catatan kami Qobisoh. Qobisoh ibnu Uqbah ada satu dalam catatan kepada kami Sufyan an dari Akmas an dari Ibrahim an dari Abdurrahman Bizaid Abdurrahman an dari Abdullah radhiyallahu anhu. Semoga meridhoi Allah darinya. Kala berbicara dia sholat itu sholat aku ma'a beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rakaat ini 2 rakaat wa dan beserta Abi Bakar radhiyallahu anhu rakaataini wa dan ma'a beserta Umar radhiyallahu anhu rakaataini summa terus tafaraqat berbeda-beda bi padakum kalian turuku jalan, maksudnya jalan pulangnya jadi beda. Pak maka ya laita betapa ingin aku haddi bagianku min dari arba'i 4 rakaatani 2 rakaat mutaqabbaltan yang diterima. Ini maksudnya dia itu ngomong gini, Abdullah ya. Ini kan Abdullah kan kalau ngomongin Abdullah yang dimaksud di sini adalah Abdullah ibnu Umar. Kalau dia ada Abdullah radhiyallahu an nggak disebut itu Abdullah ibnu Umar. Jadi Abdullah ibnu Umar itu orang yang selalu mengikuti apapun yang dilakukan oleh Nabi ya. Sampai hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi sunnah juga diikuti oleh dia. Ketika Nabi kencing ya dia kencing. Saking. Nah dia ngomong Nabi itu kalau sholat di dalam perjalanan itu 2-2. Setelah itu kok orang tuh beda-beda. Ada yang 4, ada yang 2. Sehingga saya tuh berharap tuh kalau 2 itu diterima aja udah bagus gitu. Dia khawatir tuh yang 4 itu gimana, 2 diterima aja udah bagus. Berharap yang 2 rakaat yang diterima. Ya secara tidak langsung dia ragu itu yang 4 itu diterima enggak gitu. Walaupun menurut ulama boleh sholat mau sempurna boleh. Bab saumi saum atau puasa yaumi di hari Arafah. Ada saat dalam anak pada kami Ali ibn Abdillah, ada saat dalam anak pada kami Sufyan an dari Zuhri. Ada saat dalam anak pada kami Salim. Kala berbicara dia sami itu mendengar aku Umair maula pembantu Ummu Fadl an dari Ummi Fadl sakaragu annasu manusia yauma di hari Arafah di dalam saum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak maka ba'asat mengirim atau mengutus dia ila kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan saribin minuman. Pak maka sariba meminum dia kepadanya. Ini cerita tentang puasa di hari Arafah. Kan kalau puasa di hari Arafah itu diampuni dosanya setahun sebelumnya sama setahun sesudahnya di hadisnya. Nah, Nabi gimana? Nabi puasa enggak? Orang itu jadi ragu gitu loh. Apakah Nabi itu puasa atau tidak? Ternyata untuk memastikan itu Ummu Fadl itu ngirim Nabi minuman. Dan Nabi minum. Artinya apa? Di hari Arafah itu Nabi tidak berpuasa. Nabi itu tidak puasa. Nah, kan berarti ada perbedaan antara ucapan Nabi dengan perbuatan Nabi ini. Ada perbedaan. Dan kalau menurut ulama itu penjelasannya itu sunnahnya itu bagi yang tidak pergi haji. Sunnah puasa Arafah itu tidak pergi haji. Gimana? Untuk yang jamaah haji. Yang jamaah haji itu kalau kita mengikuti sunnah Nabi ya dia tidak puasa. Hanya ulama itu menyatakan bahwa lihat kondisinya. Kalau misalnya kita itu hajinya itu di musim panas, sunahnya itu tidak puasa. Karena kan berat gitu ya di hari Arafah panas gitu ya, kita harus berpuasa. Kemudian tapi kalau di musim dingin dan dia merasa kuat, ya nggak apa-apa, puasa diperbolehkan. Puasa diperbolehkan. Tapi tadi ya ini menunjukkan ya
walaupun puasa di hari Arafah itu sesuatu yang sangat istimewa, diampuni dosa sebelum dan sesudah ya setahun. Tapi Nabi sendiri nggak puasa karena apa? Dia itu nggak ingin beratin umatnya. Itu selalu kalau kita lihat apapun yang dilakukan oleh Nabi itu dia tidak ingin memberatkan umatnya. Makanya kalau kita lihat kan hadis-hadis tentang cerita Nabi puasa Senin Kamis itu kan hanya nyuruh aja kan ya. Adanya tuh cuma nyuruh puasa Senin Kamis, tapi Nabi sendiri nggak selalu dia puasa Senin Kamis. Sholat duha, Nabi itu sholat duha itu kalau di hadis itu cuma menjelaskan dia pernah sholat duha itu cuma 2 kali aja. Tapi keutamaannya banyak gitu kan. Kalau kita kan semuanya kita melakukan itu. Yaitu Nabi seperti itu gitu. Karena dia memang dia menjaga betul apa jangan sampai hal-hal yang apa itu namanya yang sunnah itu dia lakukan secara terus-menerus takutnya diwajibkan kepada umatnya. Makanya kadang kita itu kalau melakukan sesuatu itu juga jangan terus-menerus. Kalau mau ngikutin sunnahnya sih. Puasa Senin Kamis terus-menerus. Ya kalau mau ngikutin sunnahnya enggak ngikutin sunnah. Kenapa? Nabi juga nggak puasa Senin Kamis terus-menerus. Tapi ya boleh-boleh aja sih nggak apa-apa sih. Sama kan seperti puasa. Nabi mengatakan sebaik-baiknya puasa itu puasa Daud, tapi dia sendiri ngelarang kan? Gimana? Sebaik-baiknya puasa itu puasa Daud, tapi dia sendiri ngelarang. Ketika apa itu namanya Abdullah bin Jubair apa siapa itu yang dia puasa Daud ya, tapi dilarang oleh Nabi. Tapi dia ngatakan kalau kamu mau puasa, dia malah tadinya Abdullah bin Zubair itu nggak mau puasa ini kan, bukan mau puasa Daud, dia puasa terus menerus malahan tuh. Sama Nabi dilarang. Kalau kamu mau puasa, udah apa itu namanya Senin Kamis aja. Kata Abdullah bin Zubair, saya kuat lebih dari apa itu. Kalau kamu mau puasa, puasalah 3 hari dalam sebulan, gitu kan ya. Puasalah 3 hari dalam sebulan. Enggak, Nabi, saya kuat lebih dari itu. Ya udah, kamu puasa Senin Kamis. Enggak, saya lebih kuat dari itu. Ya udah. Kalau mau ya tadi, apa itu namanya? Puasa Daud. Enggak, saya lebih kuat dari itu. Enggak ada lagi kata Nabi itu ya puasa. Tapi ujungnya di akhir waktu dia tua dia ngomong, kalau saya ngikutin nasihat Nabi dulu saya nggak perlu puasa sampai apa itu saya sampai puasa Daud itu. Dia ngomong nyesel dia gitu. Dan mungkin pengaruh juga ke fisiknya kali ya. Dia baru nyesel gitu. Dia artinya puasa Senin Kemis 3 hari. Kalau nggak 3 hari Senin Kemis. Kalau nggak Senin Kemis ya puasa Daud. Ya. Satu lagi ya. Bab talbiyah dan takbir ida apabila goda berangkat dari mina ila sampai Arafah. Hadasa telah berangkat kepada kami Abdullah Ibnu Yusuf Akbaro telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ahmad Ibnu Abi Bakar As-Saqafi. Anas punya sa'ala bertanya dia Anas kepada Anas Ibnu Malik dan huma dia Ghodiyani yang berangkat dari mina ila sampai Arafah. Kaifa bagaimana kuntum ternyata kalian tasnauna mengerjakan kalian fi di dalam hada ini al yaumi hari ma'a beserta Rasul Allah SAW. Pak maka qala berbicara dia karena ternyata dia yuhilu bertabiyah dia min dari nak kami al-muhillu yang bertabiah fa maka la tidak yunkiru mengingkari ala kepada hiknya wa dan juga biru bertakbir min dari nak kami al-mukabir yang bertakbir fa maka la tidak
Yunkiru mengingkari dia alak pada hiknya. Ini perjalanan dari Mina ya, dari Mina. Perjalanan dari Mina ke Arafah. Perjalanan dari Mina ke Arafah. Itu Nabi itu berangkat sebelum zuhur ya. Karena kan di hari Arafah itu kan di jamak ya, di jamak antara zuhur dan asar. Dan ketika dia berangkat itu nggak masalah gitu loh. Mau talbiyah, mau takbir juga nggak masalah. Jadi ada yang dia mengucapkan labbaik, Allahumma labbaik itu kan. Ada juga yang Allahu Akbar berangkat itu nggak masalah semuanya. Yang penting kan isinya kan semuanya itu memuji kepada Allah. Dan berangkatnya itu ya sebelum pagi ya, pagi hari yang jelas melaksanakan sebelum duhur ya, sebelum duhur. Bahkan di hari itu kalau dia jatuhnya itu hari Jumat dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Nabi itu pas haji wada itu dia tidak sholat Jumat. Karena pas haji wada itu Nabi itu pas hari Jumat di Arafahnya dan dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Apa buktinya? Karena di hari itu dia menjamak antara duhur dan asar. Iya. Karena di hari itu memang yang utama itu amalan yang paling utama itu ya tadi kan dia bertakbir, kemudian talbiyah, kemudian berdoa itu yang amalan-amalan yang paling utama di situ. Sampai sholat aja di kosor ya, sampai sholat aja di kosor. Jadi berangkatnya itu si duhur ya, belum duhur lah. Karena sholatnya nanti di Arafah itu digabung. Siang hari yang jelas berangkatnya, bukan pagi hari dari Mina. Ada pertanyaan nggak ya? Kalau nggak ada, kita doa dulu. Yuk kita doa ya semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anta malikal mulk tu'ti mulka man tasa wa tu'izzu man tasa wa tudhillu man tasa biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana kunana minal khasirin. Rabbana a'inna ala dzikrika was syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qadibu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana asli lana dinana alladzi fiha ismatu amrina wa asli dunyana alladzi fiha ma'asuna wa asli akhiratana alladzi laiha ma'aduna. Wajal hayatan ziyadatan lana fi kulli khair wajal mautan rohatan lana min kulli sar wajal kulal qadha kana khair. Rabbana inna nas'aluka khairu hadil yawm wa khairu ma ba'dah wa na'udzubika min syarri hadil masyari ma ba'dah. Rabbana inna nas'aluka khairu qada fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min syarri qada fid dunya wal akhirah. Rabbana inna nas'aluka al jannah wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika min narika wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina. Yuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.